Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu gerak dasar atletik. Atletik adalah dasar untuk berolahraga. Atletik juga kegiatan yang dapat kamu temui dalam kegiatan sehari-hari. Dari atletik ini kamu bisa mengembangkan menjadi kegiatan bermain maupun olahraga yang dapat diperlombakan. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon, yang berarti berlomba atau bertanding. Atletik terdiri dari lari, lompat, lempar. Bagaimana cara melakukan gerak dasar atletik yang benar? Kita simak slide selanjutnya. Oke, yang pertama, lari. Lari digunakan sebagai dasar cabang olahraga yang ada. Pada saat kamu berlari, berarti ada saat kakimu tidak menapak pada tanah atau melayang. Sebagai dasar gerakan pada semua cabang olahraga, gerakan ini perlu terus dilatih. Berikut beberapa latihan lari yang akan membuatmu mampu melakukan lari dengan baik dan benar. A. Lari pelan. Lari pelan ini sering disebut dengan jogging. Gerakan ini berguna untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan, dan kebugaran tubuhmu. Lari ini lebih mementingkan ketahanan tubuh dibanding kecepatan. Jogging dilakukan dengan irama yang pendek, tetap, dan santai saat berlari. Bernapas dengan santai dan berbarengan dengan langkah kaki. Lari cepat. Lari cepat disebut juga lari sprint. Gerakan dasarnya seperti saat lari pelan, hanya langkah kakinya harus panjang dengan irama langkah yang lebih cepat dan tetap. Olahraga ini bisa dilaksanakan secara perorangan juga diperlombakan. Lari cepat ini sangat mengandalkan kecepatan dan kekuatan, sehingga napas pun harus diatur dengan baik dan kadang perlu menahan napas agar kecepatan larinya bisa maksimal. Yang kedua, lompat jauh. Lompat jauh termasuk cabang atletik. Pada lompat jauh, awalan dan tolakan adalah kemampuan yang sangat memerlukan untuk mencapai jarak lompatan yang jauh. Tahap-tahap lompat jauh yang harus dikuasai adalah sebagai berikut. A. Awalan. Gerakan ini bertujuan untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan badan ke depan lebih besar. B. Tolakan. Tolakan ini sangat menentukan jauhnya lompatan yang akan dicapai. Untuk itu, perhatikan hal berikut. Yang pertama, posisi badan saat melakukan tolakan jangan terlalu condong. Tolakan harus kuat dan cepat, serta jangan mengurangi kecepatan saat melakukan. Gerakan ayunan tangan akan membantu keseimbangan badan dan usahakan pandangan tatap ke depan. Melayang. Setelah melakukan tolakan di balok tumpuan, usahakan keseimbangan saat melayang harus dijaga. Menggunakan kedua tangan saat melayang pada lompat jauh, ada beberapa teknik yang dipakai seperti melayang dengan sikap jongkok atau gaya jongkok dan sikap tubuh melenting atau
sering disebut dengan lompat jauh gaya lenting. Jadi untuk lompat jauh ada dua gaya, yaitu ada gaya jongkok dan gaya lenting. D. Saat mendarat, posisi kaki harus sejajar dan mendarat secara bersamaan. Diikuti dorongan pinggul supaya badan jatuh ke depan, karena apabila badan jatuh ke belakang akan merugikan si pelompat. 3. Lompat tinggi. Lompat tinggi juga termasuk cabang atletik. Disebut lompat tinggi karena tujuannya adalah untuk melompat setinggi-tingginya melewati mistar. Teknik lompat tinggi juga ada 4 tahap seperti pada lompat jauh, yaitu awalan, seperti awalan pada lompat jauh. Awalan pada lompat tinggi juga bertujuan untuk mendapatkan kecepatan agar dapat melompat setinggi-tingginya pada langkah terakhir. Sikap tubuh sedikit merendah dan ke belakang untuk persiapan melakukan tolakan. Tolakan merupakan gerakan yang penting untuk menemukan lompatan yang sempurna dan setinggi-tingginya. Melayang. Saat melayang di atas mistar terdapat beberapa teknik atau gaya yang dipakai. Gaya dalam lompat tinggi adalah yang pertama gaya guling perut, kemudian gaya guling sisi, gaya gunting, dan yang terakhir adalah gaya tergeletak atau flop. Baik, itu untuk materi gerak dasar atletik. Ada beberapa yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama ada lari, kemudian ada lompat. Lompat ada 2 macam, yaitu ada lompat jauh dan lompat tinggi. Oke, cukup sekian materi dari Pak Haji hari ini. Semoga bisa memahami dengan baik dan juga besok saatnya praktek bisa melakukan dengan baik juga. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.